Puluhan anggota Koperasi Unit Desa Labuhan Batu Selatan demo tuntut akses jalan. Polda Sumut akan selidiki lapak judi di Karo. Anton Rospita bantu korban puting beliung di Kecamatan Ujung Padang. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, puluhan anggota Koperasi Unit Desa mendatangi kantor Bupati dan DPRD Labuhan Batu Selatan menuntut untuk membuka portal agar bisa mengeluarkan hasil pertanian. Diduga hal tersebut dilakukan mantan Ketua Pengurus KUD. Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa atau KUD Sawit Makmur Mandiri 1, Desa Asam Jawa Torgamba, mendatangi kantor Bupati dan DPRD Sosopan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Massa aksi mengadukan nasib mereka terkait pemasangan portal di badan jalan yang merupakan akses untuk mengeluarkan hasil produksi pertanian kelapa sawit para peserta koperasi selama ini. Salah seorang anggota KUD menyebutkan mereka meminta pihak berwenang menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Massa juga menuntut pengembalian uang sisa kredit mereka. Supaya palang dibuka oleh mantan ketua KUD karena sudah ada pengurus KUD yang baru. Karena kami diintimidasi oleh preman-premannya, buah kami dipaksa harus masuk ke RAM pribadinya, Pak. Itulah tuntutan kami dan juga uang kami puluhan juta per orang sisa kredit kami 10-an tahun yang lewat supaya dikembalikan. Karena tiba-tiba beserta juga iuran pokok, Pak. Dan ada indikasi pengurus pun membilang sang mantan ketua KUD itu tidak bayar jasa 10% Pak beberapa tahun. Sementara kami patuh Pak, kami membayar jasa 10% selama ini. Tapi karena ditutupnya KUD itu Pak, ditutupnya KUD pengurusan tidak ada lagi. Jadi diarahkannya buah kami ke RAM pribadinya Pak. Jadi kami tidak mau, kami melawan Pak. Saya sudah terpidana 2 bulan masuk penjara dibikin pengadilan tinggi, pengadilan Rantau Perapat Pak. Karena saya membuka gembok melewatkan buah. Untuk melewatkan buah saya dari jalan-jalan itu Pak, jalan sudah ada sejak lahan itu dibuka sebelum ada KUD. Akibat ditutupnya akses jalan tersebut, para peserta koperasi merugi lantaran tandanan buah segar kelapa sawit tidak dapat dijual. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, banjir bandang beberapa hari yang lalu melanda Sungai Landak di Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat. Diduga pembalakan liar menjadi pemicu bencana tersebut. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser menerjunkan tim investigasi untuk mencari tahu penyebab pasti banjir bandang yang melanda objek wisata Sungai Landak di Kabupaten Langkat. Tim Smart Patrol yang terdiri dari 7 orang tersebut langsung ditugaskan ke hulu Sungai Landak untuk memeriksa keadaan dan investigasi penyebab terjadinya banjir. Diduga kuat penyebab bencana alam tersebut akibat ulah manusia yang sering membabat hutan di sekitar hulu Sungai Landak. Sehingga saat hujan deras tiba, hutan yang ada tak sanggup lagi menahan debit air yang sangat banyak. Berdasarkan informasi awal, penyebab banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang mengakibatkan longsoran di pinggiran sungai dan menghanyutkan sejumlah pohon yang ada di sekitarnya. Tim yang dibentuk tersebut nantinya akan bertugas untuk melakukan investigasi di sekitar hulu sungai. Diharapkan hasilnya akan diperoleh dalam waktu dekat. Itu posisi batas TNGL dengan posisi wisata Sungai Landaknya. Nah, dari rincian kayu-kayu yang hanyut kemudian dengan warna air yang begitu coklat kental, ini kita identifikasi sementara bahwa memang sedimen-sedimen tanah yang ada di sekitaran wilayah Sungai Landak ini teksturnya agak lebih kental, lebih sehingga yang nampak oleh kita adalah kayu-kayu yang memang hasil dari intensitas hujan yang tinggi membuat uapnya air mengakibatkan longsoran-longsoran di sekitar pinggiran Sungai Landak itu yang terbawa hanyut oleh air Sungai Landak. Sebelumnya banjir bandang terjadi di lokasi wisata Landak River pada Rabu dini hari yang mengakibatkan kerusakan pada jembatan Salang Pangeran dan 12 pondok wisata,
serta 13 hewan ternak milik warga hanyut terbawa arus sungai. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi berikutnya pemirsa, demi mendapatkan bantuan perlengkapan kesehatan pencegahan COVID-19 berupa pembersih lantai, masker, dan hand sanitizer, warga Pancuran Bambu Sibolga Sambas, Sumatera Utara rela berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan. Berbekal kartu keluarga, puluhan warga mendatangi kantor Kelurahan Pancuran Bambu Sibolga, Sumatera Utara untuk mendapatkan 1 bungkus cairan pembersih lantai, masker, dan hand sanitizer dari pemerintah setempat. Di kantor kelurahan ini terlihat warga saling berdesakan hanya untuk mendapatkan 2 jenis bantuan ini dengan tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Super pil sama masker. Untuk bantuan COVID ya, Bang? Tinggal mengambil es batu, Pak. 19. Dari kelurahan nih, Bang? Iya, dari kelurahan. kerumunan kayak gini Bang, yang berdesakan nggak apa-apa itu Bang, menularkan COVID? Kurang tahu kalau soal itu. Abang udah dapat? Belum lagi, dari jam 2. Dari jam? 2 tadi. Belum dapat juga? Momen pemberian bantuan yang mengabaikan protokol kesehatan ini dapat memberi peluang klaster baru penularan COVID-19 di kota Sibolga. Melihat kondisi ini, pihak Kelurahan Pancuran Bambu tidak bersedia dikonfirmasi. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, terkait video viral sekelompok emak-emak di Kabupaten Karo menggerebek lokasi perjudian dan merusak sejumlah mesin judi tembak ikan, Poldasu akan selidiki lokasi perjudian. Kasubit Penmas Poldasu AKBP MP Nainggolan saat mengatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap lokasi perjudian yang ada di wilayah hukum Poldasu. Pihak kepolisian baik Poldasu dan Polres Karo akan meningkatkan patroli dan razia di sejumlah titik yang dicurigai sebagai lokasi perjudian. Poldasu juga akan meminta keterangan warga dan pengelola yang dituding sebagai lokasi perjudian. Itu jelas, judi tidak ada di Sumatera Utara. Kalau ternyata masih ada itu, tentu akan kita lakukan tindakan. Dan kita akan segera melakukan pengawasan, dan patroli dan lain-lain terhadap yang kita duga masih ada tempat-tempat itu akan kita sikat habis itu. Nanti akan kita lakukan patroli-patroli untuk mengecek tempat-tempat yang kita curigai masih ada. Yakinlah kita akan melakukan tindakan terhadap itu ya. Lokasi perjudian di 2 desa di Kabupaten Karo diserang dan dirusak oleh sejumlah emak-emak. Para kaum perempuan ini dengan beringas merusak sejumlah mesin permainan yang diduga sebagai alat perjudian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, angka kesembuhan COVID-19 di Sumatera Utara terus meningkat. Hingga minggu kedua bulan November 2020, total pasien sembuh mencapai 11.303 orang. Jumlah tersebut setelah adanya penambahan 64 pasien sembuh per harinya. Angka penularan COVID-19 di Sumatera Utara mulai menurun. Dalam sepekan terakhir, jumlah pasien akibat COVID-19 yang dirawat terus mengalami pengurangan. Di akhir minggu kedua November, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara mencatat sebanyak 11.303 orang dari 13.000 lebih orang penderita dinyatakan sembuh. Juru bicara Satgas Penanganan COVID Sumatera Utara Dr. Wiko Irwan mengatakan, angka kesembuhan ini terjadi di kabupaten kota seperti Medan, Deli Serdang, Binjai, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Batubara, Nias, Humbang Hasundutan, dan lainnya.
Wiko juga menambahkan bahwa penanganan COVID-19 di Sumatera Utara awal November menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dapat dilihat dari persentase kesembuhan menjadi 81,78% atau meningkat 0,21 poin dibanding minggu sebelumnya, yakni 81,66%. Angka tersebut terus mendekati persentase kesembuhan nasional 84,14%. Berdasarkan data rekapitulasi mingguan yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, kita telah mendapatkan gambaran terakhir COVID-19 yang ada di wilayah Sumatera Utara pada minggu kedua bulan November 2020 ini. Akumulasi penderita COVID-19 di Sumatera Utara sejak Maret 2020 hingga awal November 2020 didapatkan sebanyak 13.818 penderita yang telah dipastikan dari hasil pemeriksaan swab PCR. Dari sekian banyak penderita, 11.303 orang sudah dinyatakan sembuh dan 566 penderita meninggal dunia. Sisa penderita yang masih ada saat ini dengan hasil swab PCR positif dapat dinyatakan sebagai penderita COVID aktif. Tercatat tanggal 9 November 2020. Tidak lupa kami menghimbau kepada para penderita yang melaksanakan isolasi mandiri agar berdisiplin melaksanakan isolasinya dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularannya kepada orang lain. Satgas Penanganan COVID-19 Sumut juga tetap menekankan masyarakat untuk menerapkan perlakuan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak, agar pandemi COVID-19 benar-benar tuntas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rudi TV. Pemirsa, komunitas sedekah Jumat Kecamatan Seibalai binaan Bupati Batubara dan Kapolres Batubara terus menggeliat secara door-to-door. Kali ini, KSJ memberi bantuan paket sembako kepada para duafa dan lansia yang sakit. Kali ini, KSJ yang rutin setiap minggunya memberikan bantuan dengan menyambangi para kaum duafa di dua desa, yakni Desa Tanah Timbo dan Desa Seibalai, Kecamatan Seibalai, Batubara. Bantuan sebanyak 40 paket sembako diberikan komunitas sedekah Jumat Kecamatan Seibalai, didampingi koordinator KSJ Batubara secara door-to-door. Bantuan ini untuk kaum duafa dan lansia yang menderita sakit. KSJ kali ini kepada kaum-kaum duafa, lansia yang memang sakit menaun, lumpuh, stroke. Motivasi dari Bupati dan Kapolres. Selain itu, tim KSJ juga memberikan motivasi kepada kaum duafa, lansia, dan anak yatim yang sedang sakit untuk terus berjuang dan semangat sembuh. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, untuk meringankan beban korban bencana angin puting beliung di Nagori Teluk Lapian, Kecamatan Ujung Padang, Simalungun, calon Bupati Simalungun Anton Saragi dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus memberikan bantuan seng sebanyak 300 lembar. Bencana angin puting beliung di Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun mengakibatkan 49 unit rumah warga mengalami kerusakan berat dan ringan. Kondisi puluhan rumah warga di Kelurahan Ujung Padang dan Nagori Teluk Lapian yang mengalami kerusakan akibat terpaan angin kencang kini mulai dilakukan perbaikan. Atas kejadian tersebut, calon Bupati Simalungun Anton Saragi dan calon Wakil Bupati Simalungun Rospita Sitorus turun ke lokasi kejadian. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana puting beliung tersebut, pasangan calon nomor urut 4 ini memberikan bantuan seng sebanyak 300 lembar. Atas pemberian bantuan ini, Sekretaris Desa Nagori Teluk Lapian Jamil Amri mengucapkan terima kasih kepada Anton Saragi dan Rospita Sitorus. Yang alhamdulillah sama-sama kita dengar bentuknya 300 lembar seng. Dan alhamdulillah dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan Bapak Haji Mariono SH juga menyerahkan uang tunai kepada
warga kami yang tertimpa musibah dengan jumlah biar jangan jadi fitnah itu kita semua sebesar 1.200.000 begitu. Alhamdulillah kami bisa berterima kasih sekali lagi. Semoga Bapak dan Ibu sekalian diberi kesehatan, keafiatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Kami dari sini dari warga mengucapkan sekali lagi terima kasih. Camat Ujung Padang mengatakan selain merusak puluhan rumah, angin puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon. Pasca musibah angin kencang itu, kini pihak kecamatan dan desa sudah melakukan gotong royong membersihkan puing-puing rumah warga. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, pandemi COVID-19 memaksa sepasang suami istri yang cukup lama bekerja di Cina pulang kembali ke kampung halaman mereka di Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, Batang, Jawa Tengah. Dari rumah, mereka menyulap kampung tersebut menjadi desa Mandarin, di mana generasi muda diberi pendidikan bahasa Mandarin tanpa dipungut biaya. Sudah dalam 2 pekan terakhir, sebuah ruang garasi di sebuah rumah yang ada di Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini selalu diramaikan oleh anak-anak. Mereka memang layaknya tengah belajar di sebuah ruang kelas. Hanya saja yang dipelajari memang tidak umum dilakukan anak seusia mereka di daerah tersebut, yakni bahasa Mandarin. Di sini mereka dilatih mulai mempelajari percakapan sehari-hari, perkenalan abjad Hanzi, menuliskan pinyin, hingga melafalkannya. Anak-anak tentu saja senang, karena mendapatkan pengalaman baru, sekaligus menambah keilmuan. Apalagi karena dilakukan dengan metode pembelajaran sambil bermain. Tadi kalau salam perkenalan gimana? Ni hao, wa ciao, Wulan. Itu artinya apa? Halo, nama saya Wulan. Terus selain tadi angka gitu juga diajarin nulis ya dia? Nulis sudah bisa? Nulis apa aja sih tadi? Nulis angka sama nada. Adalah pasangan suami istri Arif Hidayat dan Tri Amelia yang mengampu kelas tersebut. Mereka sebelumnya memang bekerja di perguruan tinggi yang ada di Hainan, China sebagai dosen bahasa Indonesia. Pandemi COVID-19 memaksa keduanya kembali ke kampung halaman sejak bulan Februari lalu. Setelah selama 9 tahun tinggal di negeri tirai bambu, mereka akhirnya mencoba berbagi ilmu tentang bahasa dan budaya Mandarin di kampung sendiri secara cuma-cuma. Kita tadinya bertugas atau dinas di China sebagai dosen di kampus, salah satu kampus di China. Kita pernah di Guangxi University for Nationalities dan di Hainan College. Nah, kemudian sepulang dari sana, karena kita pandemi, lalu kita pulang ke sini dan memang sudah punya cita-cita dan keinginan pengen membuat pendidikan yang ada unsur bahasa Mandarinnya. Keduanya berharap generasi muda setempat dapat memiliki keterampilan berbahasa asing sebagai bekal ketika mereka dewasa kelak. Terlebih karena Kabupaten Batang kini tengah bersiap mengembangkan kawasan industri terpadu, yang tentunya akan banyak diisi perusahaan asing termasuk dari Cina. Mereka pun berharap dari desa Mandarin yang mereka rintis, anak-anak setempat kelak bisa mendapatkan berbagai macam beasiswa. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Semut hari ini malam. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.